Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiai Hamid Pasuruan merupakan nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kiai Hamid Pasuruan, sosok kiai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Pasuruan ini, ternyata selain sebagai seorang ulama juga dikenal luas sebagai seorang waliullah. Kewalian Kiai Hamid Pasuruan ini memang sudah sangat populer dan tersohor di banyak kalangan, bahkan diakui secara muttafaqun alaih. Sekitar awal tahun 60-an, beberapa tahun setelah wafatnya guru spiritualnya, yaitu Habib Ja'far Assegaf, banyak masyarakat yang mengakui Kiai Hamid adalah seorang wali. Banyak perilaku yang tidak logis atau khawarikul adat yang dilakukan oleh Kiai Hamid Pasuruan kepada orang lain semasa hidupnya. Dengan kemasyhuran dan kealiman serta taatnya kepada Allah sosok Kiai Hamid tersebut, tentu beliau mempunyai kelebihan atau karomah yang Allah berikan kepada beliau. Berikut ini adalah di antara beberapa karomah Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Haji Raden Asad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Khomsi, lahir pada 1897 di Mekah, wafat tanggal 4 Agustus tahun 1990 di Situbondo, Jawa Timur pada usia 93 tahun, adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, sebab ia adalah penyampai pesan isyarat berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Syekhona Khalil Bangkalan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau juga salah satu sahabat Kiai Hamid Pasuruan. Dikisahkan, suatu hari Kiai Asad Samsul Arifin atau akrab disapa Kiai Asad Situbondo ini berbincang-bincang dengan salah satu santrinya. Sebagai sesama seorang kiai, beliau mengungkapkan keinginannya dan rindu bertemu dengan sahabatnya yakni Kiai Hamid Pasuruan. Sayangnya jarak Situbondo ke Pasuruan terbilang cukup jauh. Tidak lama kemudian, terdengar ada yang mengetuk pintu kediaman beliau. Setelah pintu tersebut dibuka, betapa terkejutnya bahwa orang yang mengetuk pintu rumah Kiai Asad itu adalah sosok yang dirindukannya, yakni Kiai Hamid Pasuruan, yang beberapa waktu yang lalu dibincangkan bersama santrinya. Beliau tampak kagum dan terkejut, secara kebetulan Mbah Hamid Pasuruan berkunjung ke kediamannya secara tiba-tiba. Kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan yang satu ini bermula dari kejadian yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi, dari Sanan Kulon Blitar, Jawa Timur. Kisah ini awalnya masih menjadi rahasia Kiai Masyudi, dikarenakan hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika beliau masih hidup. Pada awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Saat itu tepat pada hari Jumat beliau bertemu seseorang yang berasal dari Baghdad, Irak. Seseorang tersebut bernama Syekh Hasan. Keduanya memang alim dan fasih dalam berbahasa Arab, perkenalan pun semakin menjadi akrab di antara keduanya. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan dirinya, bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur, dan secara tiba-tiba Syekh Hasan bertanya kepada Kiai Masyudi, "Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan?" tanya Syekh Hasan. Kiai Masyudi pun agak kaget dengan pertanyaan Syekh Hasan tersebut, lalu ia balik bertanya, "Beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya." "Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid?" Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab Kiai Hamid Pasuruan selalu hadir dalam acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, Irak. Dan tidak hanya itu, saat berkunjung ke Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini. Singkat cerita, selepas salat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya bersama Kiai Masyudi dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid. Yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Haul Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam dari Syekh Hasan,
Kiai Masyudi berkunjung langsung ke kediaman Kiai Hamid di Pasuruan. Dan ketika Kiai Masyudi berkunjung baru sampai di depan rumah Kiai Hamid langsung keluar menemui dan mempersilakan Kiai Masyudi masuk. Seolah sudah tahu maksud kedatangan Kiai Masyudi tersebut. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi. "Ya Kiai, jangan cerita ke siapa-siapa kalau sampean ketemu Syekh Hasan Baghdad. Salam dari Syekh Hasan sudah saya terima, mohon jangan cerita ke siapa-siapa," bisik Kiai Hamid Pasuruan kepada Kiai Masyudi dengan penuh santun. Selang beberapa tahun setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi baru menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris, putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid. Apakah dulu Kiai Hamid setiap tahun selalu pergi ke Baghdad? Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, apalagi sampai ke Baghdad, Irak, kecuali pada saat beliau melaksanakan haji. Salah satu karomah Kiai Hamid Pasuruan yaitu bisa merubah daun menjadi uang. Dikisahkan, Kiai Hamid Pasuruan ini mempunyai seorang santri yang bernama Asmawi. Ia tengah dalam keadaan kebingungan. Dikarenakan dirinya memiliki hutang kepada panitia pembangunan masjid di lingkungannya berupa uang senilai 300.000. Uang segitu nominalnya tentu saja sangat banyak bagi orang yang tidak terlalu kaya seperti Asmawi. Asmawi bingung uang sebesar itu bagaimana cara ia melunasinya dalam waktu singkat, sebab sudah waktunya mengembalikan. Akhirnya pada suatu waktu, Asmawi tersebut mengadu kepada Kiai Hamid Pasuruan. Ia pun pergi ke kediaman Kiai Hamid. Setelah sesampainya di kediaman Kiai Hamid, dengan tutur lembut dan penuh santun Kiai Hamid menghibur Asmawi, sebab tidak perlu bingung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu hambanya. Setelah Asmawi mengutarakan apa yang menjadi niatnya datang ke kediaman Kiai Hamid, lalu Kiai Hamid Pasuruan meminta Asmawi untuk menggoyangkan pohon kelengkeng yang berada di depan rumah beliau. Daun kelengkeng itu pun berjatuhan ke tanah, dan Asmawi mengambilnya untuk diserahkan ke Kiai Hamid. Kemudian oleh beliau dimasukkan daun tersebut ke dalam saku beliau. Betapa hebatnya, seketika daun tersebut berubah menjadi uang. Karena dirasa masih kurang, Kiai Hamid meminta Asmawi untuk menggoyangkan kembali pohon kelengkeng yang berada di depan rumahnya. Sungguh di luar nalar orang awam kekuasaan Allah yang diperantarakan kepada Kiai Hamid, daun yang berjatuhan tersebut berubah menjadi uang. Kini total uang yang didapat adalah 225.000. Tentu nominal tersebut masih kurang dari total hutang Asmawi yakni 300.000. Secara mengejutkan, ada seorang tamu yang memberikan uang kepada Kiai Hamid Pasuruan senilai 75.000. Dengan begitu, uang tersebut sudah cukup untuk melunasi hutang si Asmawi. Sungguh maha sempurna Sang Maha Pencipta memberikan kelebihan kepada orang-orang yang dipilihnya.